Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat IPI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan tadarus ekonomi Islam. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah istihad, rekayasa keuangan syariah, dan juga akad-akad muraqabah dalam ekonomi Islam. Kalau kita lihat di era kontemporer ini, persoalan yang sering muncul yang menjadi perdebatan sengit di antara umat Islam adalah bagaimana ekonomi Islam itu melihat praktek keuangan Islam secara konseptual seputar legalitas normatif suatu akad. Jadi akad itu secara normatif apakah legal atau tidak, dan basis filosofinya seperti apa, atau basis filosofi yang mendasarinya seperti apa. Ini yang menjadi perdebatan yang sangat menonjol di kalangan umat Islam. Namun saya akan membatasi perdebatan-perdebatan itu merujuk kepada beberapa pendapat, misalkan Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian pendapat Asy-Syatibi, yang menyatakan bahwa esensi dari syariat Islam adalah nilai kemaslahatan, al-maslahah, yang berporos pada bagaimana upaya jalbul manfaah wa daf'ul madharah. Atau jalbul manfaah itu adalah bagaimana mendapatkan kemaslahatan atau kemanfaatan, dan daf'ul madharah atau menolak lahirnya kemadharatan. Sehingga poros utama dari syariat Islam itu adalah bagaimana mendatangkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia. Sahabat IPI rahimakumullah, itu pendapat dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan juga Imam Asy-Syatibi rahimakumullah. Lantas yang akan saya sampaikan termasuk dalam kesempatan kali ini adalah beberapa ayat dari Al-Quran yang mendasari tentang bagaimana kita mendapatkan manfaat dan bagaimana kita menolak madharat. Karena sebenarnya prinsip dasar pijakan dalam akad dalam Islam itu ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsipnya tidak boleh memakan harta orang lain secara batil. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dikatakan, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta benda di antara kalian dengan cara yang batil. Ini prinsip yang pertama. Kemudian prinsip akad yang kedua adalah prinsip saling suka atau saling rela. Surat An-Nisa ayat 29 telah menyatakan hal itu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta benda di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang didasari suka atas suka, rela sama rela, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah maha penyayang terhadap kalian semua. Sahabat IPI rahimakumullah, kemudian prinsip yang ketiga dalam akad Islam, hendaknya prinsip tersebut tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya. Surat Al-Baqarah ayat 279. Ya. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallah
wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Di sini ada kata-kata la tadlimuna wa la tudlamun. Janganlah kalian saling menganiaya, atau kamu tidak boleh menganiaya dan juga tidak pula diperbolehkan untuk dianiaya. La tadlimuna wa la tudlamun. Sahabat TV rahimakumullah. Kemudian yang keempat, prinsip keempat dalam akad Islam itu adalah prinsipnya tidak mengandung riba. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Kemudian dalam ayat yang selanjutnya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadaru ma baqiya minar riba, dan hendaklah engkau tinggalkan apa saja yang tersisa dari riba in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi prinsip yang keempat adalah menjauhi atau tidak ada unsur ribanya, ya, tidak mengandung unsur riba. Itu adalah prinsip dasar dalam akad Islam. Lantas kita masuk kepada pokok bahasan terkait dengan uqud murakkabah atau multi akad atau hybrid contract. Ya. Kalau kita lihat definisi dari al-uqud murakkabah atau multi akad atau hybrid contract adalah, sebenarnya multi akad itu terjemahan dari bahasa Indonesia yang istilah-istilah aslinya dalam bahasa Arab, ya, ada dalam bahasa Arab istilah-istilah aslinya. Jadi multi akad, sekali lagi itu adalah sudah terbahasa Indonesia kan, tetapi inti kata-katanya sesungguhnya berasal dari kata bahasa Arab. Yang pertama dikenal dengan istilah al-uqud al-murakkabah. Yang kedua dikenal dengan istilah al-uqud al-maliyah al-murakkabah. Yang ketiga dikenal dengan al-jam'u bainal uqud. Yang keempat dikenal dengan damjul uqud. Ya, jadi ada sekitar 4 istilah terkait dengan multi akad. 4 istilah multi akad itu telah digunakan oleh beberapa ulama. Kalau al-uqud al-murakkabah itu sering dipakai oleh Nazih Hamad dalam bukunya al-uqud al-murakkabah fil fiqhil islami. Ya. Kemudian uqud al-maliyah al-murakkabah itu dikenal istilahnya oleh Abdullah al-Imrani dalam karyanya yang terkenal al-uqud al-maliyah al-murakkabah. Kemudian istilah jam'ul uqud itu digunakan oleh AAOIV, Al-Ma'ayir Asy-Syariah atau Syariah Standar edisi 2010, ya. Ada dalam halaman 347. Kemudian istilah Adamjul Uqud itu digunakan oleh Ismail Shindi, ya, dalam buku Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah halaman 17 sampai 18. Sahabat IP rahimakumullah, definisi al-uqud al-murakkabah atau multi akad itu bisa kita definisikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih, yang meliputi 2 akad atau lebih, misalkan akad jual beli dan akad ijarah, ya, sebagai contoh, atau akad jual beli dengan hibah dan sebagainya. Sedemikian itu sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu
serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dianggap satu kesatuan yang tidak bisa saling dipisahkan. Ya. Itu definisi dari multi akad atau al-uqud al-murakkabah. Beberapa contoh aplikasi tentang al-uqud al-murakkabah, misalkan aplikasi dalam bank syariah seperti murabahah yang dipraktekkan di dalam bank syariah, itu yang terkenal kan murabahah lil amir bi asyira. Artinya di situ itu ada kehendak dari nasabah atau pembeli untuk dibelikan terlebih dahulu barang yang kemudian setelah dibeli akan dibeli kembali oleh nasabah. Itu berbeda dengan praktek murabahah pada umumnya, yang mana definisi murabahah pada umumnya itu adalah suatu praktek jual beli yang harga perolehannya diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan juga pihak pembeli, dan tidak ada lil amir bisyira, tidak ada perintah untuk dibelikan terlebih dahulu baru dibeli oleh pembeli. Sehingga di sini ada akad al-murakkabah, ada multi akad dalam aplikasi murabahah terbaru yang kontemporer. Jadi ada jual beli, kemudian ada perintah untuk dibelikan terlebih dahulu, nanti dibeli lagi, dan kemudian di situ juga nanti ada akad. Biasanya kalau yang murabahah kontemporer ini ada akad qard, utang piutang, yaitu kredit ya. Jamaah rahimakumullah, yang jamaah IP yang saya hormati. Kemudian sekarang kita masuk kepada perdebatan hukum multi akad. Ada dua pendapat besar, ada dua pendapat utama terkait dengan hukum multi akad atau al-uqud al-murakkabah. Intinya di sini terdapat khilafiyah, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang membolehkan multi akad, yaitu pendapat Asy-Syahab mazhab Maliki ya. Kemudian pendapatnya Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali, bisa kita lihat dalam Majmu' Fatawa. Kemudian pendapat At-Tasuli dalam Al-Bahjah. Dalil yang dipegang oleh pendapat pertama ini adalah sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan al-aslu fil muamalati al-ibaha illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Hukum asal di dalam muamalah itu adalah al-ibahah, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman. Berdasarkan kaidah ini, penggabungan dua akad itu sesuatu yang diperbolehkan. Berdasarkan kaidah ini, penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Berdasarkan pendapat yang pertama. Kemudian pendapat kedua adalah pendapat yang mengharamkan. Di antaranya adalah pendapat dari madhab Imam Hanafi, yaitu Imam Al-Marghinani dalam kitabnya Al-Hidayah. Kemudian satu pendapat lagi dari madhab Maliki, yaitu Khitab Tahrilul Kalam fi Masailil Al-Iltizam ya. Kemudian ada pendapat dari madhab Hambali, yaitu Ibnu Muflih. Saudara-saudara sekalian, itu pendapat yang kedua. Dalil yang disampaikan oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya multi akad itu tidak diperbolehkan adalah sebagaimana hadis Hakim Ibnu Hizam
nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i solin fil bai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku dari 4 macam dalam jual beli. Yang pertama adalah an bai salafin wa bai'ain. Jadi menggabungkan salaf dan jual beli, an salafin wa bai'in. Jadi menggabungkan salaf dan jual beli. Kemudian wa syartaini fi bai'in, 2 syarat dalam 1 jual beli. Kemudian wa bai'in ma laisa indak, memperjualbelikan sesuatu yang belum menjadi miliknya. Kemudian waribhin malam tadman, ya, mengambil laba dari apa yang kamu menjamin kerugiannya, yang kamu tak menjamin kerugiannya. Hadis riwayat Tabrani. Jadi di sini yang menjadi pembahasan dalam hadis ini adalah salafin wa bai'in, yaitu jual beli salaf dan jual beli saja. Jadi penggabungan antara jual beli, antara salaf dengan jual beli. Nanti akan saya sampaikan apa maksud dari hadis ini. Kemudian hadis yang kedua yang dijadikan dalil pendapat para ulama yang berpendapat yang melarang multi akad adalah nahaan bai'ataini fi bai'atin. Bahwasanya Rasulullah SAW nahaan bai'ataini fi bai'atin. Nabi SAW telah melarang adanya 2 jual beli dalam 1 jual beli. Kemudian ada hadis lain, la yahilus salaf wa bai', tidak halal menggabungkan salaf dan jual beli, yang bersenada dengan hadis yang pertama tadi. Sahabat IP rahimakumullah, saya sendiri lebih merojihkan pendapat yang pertama dengan penjelasan sebagai berikut. Hadis pertama yang dijadikan landasan pendapat yang kedua tadi, yaitu nahani Rasulullah SAW an arba'i hisolin fil bai'. Ada 4 hal yang dilarang dalam jual beli, yaitu menggabungkan antara salaf dan jual beli. Larangan ini tidak kemudian memutlakkan semua praktek multi akad untuk menjadi hal yang dilarang secara keseluruhan. Jadi larangan ini adalah khusus larangan terhadap jual beli yang menggabungkan antara salaf dengan jual beli itu sendiri. Artinya gini, ada satu praktek, si A misalkan mau menjual barangnya dengan seharga Rp1.000, ya, Rp1.000, itu dia yang seharusnya barangnya itu harganya itu 800 dijual kepada orang lain Rp1.000. Berarti ini ada baik jual beli. Namun di samping itu si A itu memberikan pinjaman kepada pembeli tadi juga seharga uang Rp1.000 misalkan, sehingga tanggungan si B tadi yang menjadi pembeli dan juga peminjam uang itu menjadi Rp2.000. Padahal kalau jual beli normal harga barang itu normalnya 800. Jadi saya mau menjual barang ini kepada kamu itu Rp1.000 dan juga sekaligus kamu nanti meminjam uang dari saya Rp1.000. Padahal barangnya, mohon maaf, itu harga pasarannya hanya Rp200. Ini seolah-olah dia akan terjatuh kepada, seolah-olah dia itu mempraktekkan, ya, seolah-olah dia itu mempraktekkan meminjam uang dengan bunga, ya, yang seharusnya itu dia itu cuma berhutang dari utang duit dan utang jual beli karena kredit tadi, dengan kredit itu 1.800, dia harus membayar Rp2.000. Ini yang dimaksudkan dalam hadis ini, sehingga hadis ini sesungguhnya mewanti-wanti kita menggabungkan salaf dengan jual beli itu agar tidak terjatuh kepada
riba. Ini yang saya baca di beberapa macam referensi, sehingga hadis ini tidak mutlak menjadi dalil melarangnya atau terlarangnya multi akad. Sehingga multi akad yang tidak ada larangan khusus dari Rasulullah SAW itu masuk ke dalam kaidah yang saya sampaikan tadi di atas. Jadi al-aslu fil muamalati al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya baik secara khusus maupun secara umumnya. Kemudian hadis yang kedua yang menjadi pijakan pendapat yang kedua yang melarang multi akad, nahaan bai'ataini fi bai'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli, atau dua akad dalam satu jual beli. Hadis ini maksudnya saya baca dalam berbagai literatur, saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwa maksud dari hadis ini adalah bai'ul inah, jual beli inah. Jual beli inah itu gambarnya seperti ini. Jadi sesungguhnya ada nasabah yang membutuhkan uang. Ya, ada nasabah yang membutuhkan uang, tetapi kalau meminjam ke lembaga keuangan baik yang syariah maupun yang konvensional dengan bunga itu tentunya dilarang. Sehingga mempunyai cara tersendiri untuk seolah-olah dalam tanda kutip mengelabui agar tidak terjatuh di dalam praktek riba, tapi pada hakikatnya jatuh juga dalam praktek riba. Datanglah nasabah ke lembaga keuangan syariah misalkan. Di situ dia membeli mobil dengan cara kredit seharga 200 juta. Berarti nasabah ini berhutang kepada lembaga keuangan syariah 200 juta. Ya. Lantas pada saat itu pula mobilnya itu dijual kembali kepada lembaga keuangan syariah setempat atau yang sama dengan harga tentunya lebih murah. Kalau dia membeli 200 juta dengan cara kredit, dijual kepada lembaga keuangan syariah tadi seharga misalkan 150 juta, tapi dengan cara kontan, sehingga saat itu nasabah memperoleh uang 150 juta, tapi di lain segi dia masih berhutang 200 juta. Sehingga ini sama saja seperti meminjam uang 150 juta dan dia harus mengembalikan 200 juta sehingga bunganya sebanyak 50 juta. Ya, ini hanya jadi akad jual beli yang dipraktekkan antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah tadi hanya satu cara untuk mengelabui agar tidak seolah-olah tidak terjatuh di dalam riba, tetapi pada hakikatnya dia terjatuh di dalam praktek riba. Inilah yang disebut dengan jual beli inah, yang menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah tafsir yang paling cocok terhadap hadis Rasulullah naha an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah melarang dua akad dalam satu jual beli. Di situ ada akad tadi, ada akad jual beli dengan cara kontan, ada akad jual beli dengan cara kredit. Nah, jadi menurut saya juga hadis ini tidak serta-merta menjadi dalil terlarangnya multi akad secara umum. Sehingga kalau kita melihat kemaslahatan umat Islam atau tuntutan kemaslahatan terhadap kemajuan keuangan Islam, maka pada dasarnya multi akad pada era kontemporer ini sesungguhnya menjadi tuntutan dan sesuatu yang dituntut untuk dipraktekkan dan dikembangkan. Akan tetapi tidak kemudian jangan sampai menjadi wasilah atau perantara terhadap praktek-praktek muamalah yang terlarang. Salah satunya tadi seperti bai'ul inah, itu ada multi akadnya, tapi di situ mengarahkan pelakunya kepada praktek ribawi. Ya. Kemudian tadi jual beli, menggabungkan antara salaf dan jual beli, itu juga multi akad, tapi itu ada larangan khusus karena memang dilarang
kalau dipraktekkan itu nanti akan menjadikan seorang yang mempraktekkan itu terjerumus ke dalam praktek riba. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, bagaimana pembahasan istihad, multi akad, dan juga rekayasa keuangan kontemporer itu memang perlu untuk dikembangkan pada era saat ini. Dan marilah kita mencoba untuk bijaksana dalam mensikapi hukum atau memvonis hukum terhadap sesuatu yang dipraktekkan pada era kontemporer. Jangan sampai kemudian kita tergesa-gesa untuk menghukumi itu terlarang, yaitu tidak boleh dan lain sebagainya, kecuali memang sudah benar-benar kita lakukan penelusuran dan pembahasan secara matang. Demikian Tadarus Ekonomi Islam pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.